Disruption merupakan sebuah proses yang tidak terjadi secara tiba-tiba. Disruption terjadi melalui suatu proses yang dikembangkan melalui sebuah ide, yang ide tersebut kemudian dilakukan riset atau penelitian untuk sebuah proses pengembangan. Disruption terjadi dan membawa pengaruh ke segala aspek kehidupan. Disruption memiliki arti lain sebagai interruption, break, separation, severance, maupun splitting. Inti dari arti lain disruption merujuk pada gangguan atau kerusakan. Mengapa dikatakan sebagai gangguan ataupun kerusakan? Karena disruption yang lahir akan merusak tata cara yang lama dan digantikan dengan sebuah inovasi yang baru yang tentu saja memiliki dampak yang efektif maupun efisien bagi manusia. Namun, juga menuntut agar manusia dapat cepat tanggap dan akrab dengan perubahan. Dengan adanya disruption, tentu memberikan dampak yang sangat menguntungkan bagi manusia. Salah satu contoh disruption yang menguntungkan terjadi pada dunia bisnis, di mana disruption memberikan peluang pertumbuhan bagi perusahaan untuk dapat mengikuti tren yang sedang berkembang. Tentu, bukan perusahaan saja yang mendapatkan keuntungan, namun konsumen pun merasakan dampaknya dengan mendapatkan produk yang berkualitas, dengan harga yang murah, dan layanan yang mudah diakses melalui teknologi digital. Namun, sesuatu yang baik tentu saja memiliki nilai yang negatif. Hal ini terjadi pula pada disruption. Dengan semakin banyaknya perubahan yang terjadi, semakin banyak pula kerusakan yang akan terjadi. Salah satu contoh dampak negatif disruption ialah email. Email pada masa disruption tidak bisa dipungkiri bahwa memiliki kedudukan yang tinggi. Alasannya, untuk mendaftar sebuah aplikasi ataupun sebuah hal yang berhubungan dengan digital, dibutuhkan email sebagai syarat pendaftaran ataupun syarat login ke sebuah situs tersebut. Sedangkan dengan mengirim maupun menerima email dapat merisaukan lingkungan karena meningkatkan tingkat intensitas karbon di bumi. Disruption yang sudah ada maupun baru tentu memiliki dampaknya tersendiri. Dari ketidakpastian global yang semakin diperparah oleh rangkaian dampak atau ekses perubahan iklim, karena berubahnya pola hujan, peningkatan suhu bumi, menurunnya kualitas sumber daya air dan lahan, serta aneka ragam bencana, termasuk kekeringan. Hal ini tentu bermunculan karena disruption melibatkan komponen alam dalam uji coba maupun saat penggunaannya. Lalu, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi prioritas kita sekarang? Tingkat efisien dan efektif dari suatu karya disruption, atau menyelamatkan bumi dari kehancuran? Atau perlu menunggu tanda dari bumi saat bumi sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya? Mari memiliki rasa berkewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan bumi agar terhindar dari segala jenis kekacauan, sehingga generasi-generasi yang akan datang juga dapat merasakan manfaat dari bumi.